Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, abang kakak semua. Pada kesempatan kali ini, izinkan kami menjelaskan hasil diskusi kami tentang function and array dari kelompok 4 yang berisi Rahmat Wijaya, Deki Ilham Fadoli, Valdo Liau, Arvin Christian Sugiarto, Syarmifah Yasmin Ridwan, Muhammad Akhli Najib, Teguh Prasetyo, Fahri Nur Hidayat, dan Raihan Abdurrahman. Nah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan apa sendiri itu function atau fungsi dalam Python. Nah, fungsi dalam Python itu merupakan kumpulan perintah atau baris kode yang dikelompokkan menjadi satu kesatuan untuk kemudian bisa dipanggil atau digunakan berkali-kali. Nah, kegunaannya untuk apa sih? Kegunaannya untuk memecah program besar agar lebih mudah dibaca dan dipelihara. Mereka juga berguna jika Anda menemukan diri Anda menulis kode yang sama di beberapa titik berbeda dalam program Anda. Lalu Anda juga dapat memasukkan kode itu ke dalam suatu fungsi, memanggil fungsi tersebut kapanpun Anda ingin menjalankan kode itu. Nah, biasanya fungsi ini didefinisikan dengan pernyataan def diikuti oleh function underscore name, kurung buka kurung tutup, dan diakhiri dengan titik 2. Nah, di sini kami mengambil contoh. Print hi, how are you, greeting, kurung buka kurung tutup, sehingga menghasilkan hi, how are you. Untuk selanjutnya adalah mengenai parameter. Parameter sendiri adalah variabel yang terdaftar di dalam tanda kurung dalam definisi fungsi. Nah, untuk memanggil parameter ini maka pada argumen yang kita gunakan untuk memanggil fungsi kita tambahkan yakni di antara, kalau di contoh di samping adalah pada di antara tanda kurung kita masukkan username, sehingga bila kita masukkan data string pada fungsi greetings, contohnya adalah Jane, maka yang keluar adalah hi Jane, how are you? Baik, yang selanjutnya adalah variabel global atau global variable. Jadi global variable adalah variabel yang bisa dipanggil dari manapun dari satu file Python dan variabel yang bisa diakses dari semua fungsi. Maksudnya, variabel global ini adalah variabel yang dideklarasikan di luar fungsi atau lingkup global. Nah, karena ditempatkan di luar fungsi, berarti variabel ini tuh dapat digunakan di fungsi lainnya. Untuk contohnya, kalau kita mau membuat variabel yaitu color of dan color of table, untuk X itu menandakan pernyataan, dan untuk kita gunakan def sentence. Untuk kata kunci def ini adalah menjadi pertanda bahwa kode program adalah sebuah fungsi. Terus kita buat fungsi def sentence untuk membuat color of, kemudian kita buat sentence underscore table untuk membuat output color of table. Untuk yang kedua adalah local variable. Local variable adalah variabel yang hanya hidup di dalam satu blok kode tertentu. Nah, ini hampir sama dengan variabel global, namun terdapat perbedaan, yaitu pada variabel global adalah variabel yang hanya bisa diakses di semua fungsi. Sedangkan kalau di variabel lokal, ini hanya bisa diakses di dalam fungsi tempat ia berada saja. Misalkan kita membuat output atau variabel yaitu local pride, kita buat fungsi def fungsi dengan a menyatakan bahwa local pride, dan ketika kita panggil fungsi maka akan keluar output yaitu local pride. Lalu selanjutnya ada return statement. Return statement ini digunakan untuk mengakhiri sebuah fungsi dan return atau mengembalikan value sebagai suatu output. Statement lain yang terletak setelah return statement ini tidak akan dijalankan dikarenakan return ini memberhentikan jalannya fungsi layaknya break statement. Jika return ini dimasukkan tanpa sebuah ekspresi, maka output atau value yang akan di-return atau dikembalikan sebagai sebuah output adalah none. Perlu dicatat bahwa return statement ini tidak bisa digunakan di luar fungsi. Adapun sintaks untuk return statement ini yaitu def, function, dilanjutkan dengan colon dan statements, dan diakhiri dengan return dengan expression-nya. Adapun contoh dari return statement ini yaitu def, square dengan parameter 6,
Lalu statementnya adalah return 6 dikali 6. Di sini ada contohnya. Jadi kita definisikan dulu square dengan parameter 6 dan statementnya itu adalah return 6 dikali 6. Terus selanjutnya adalah kita panggil fungsi tersebut dengan print square dengan parameternya yaitu sebesar 3. Sehingga parameter yang dimasukkan ke dalam fungsi adalah 3 dan program akan menjalankan statement yaitu 3 dikali 3 sehingga output yang dihasilkan adalah 3. Output yang dihasilkan adalah 9. Selanjutnya mengenai array, array merupakan bagian mendasar dari kebanyakan bahasa pemrograman, dan untuk pengertian dari array sendiri merupakan kumpulan elemen dari tipe data tunggal. Nah, di Python sendiri itu lebih menggunakan list dibandingkan array karena penggunanya itu lebih fleksibel. Nah, untuk list sendiri merupakan kumpulan dari tipe data jenis apapun, dan elemen dalam list disebut sebagai item. Tipe data seperti integer, float, dan string dapat disimpan dalam list yang sama. Lalu dalam Python, untuk menunjukkan bahwa itu adalah list menggunakan tanda kurung siku, dan untuk memisahkan elemen yang satu dengan elemen lainnya di dalam list menggunakan tanda koma. Selanjutnya itu bagaimana cara kita mendeklarasikan sebuah list. Nah, seperti kita ketahui dalam sebuah variabel list itu bisa terisi dari banyak tipe data seperti integer, float, dan juga string. Nah, di contoh itu kita memiliki variabel bernama stationery. Nah, item-item yang ada di dalam stationery ini yaitu pensil, pen, dan book. Lalu kita munculkan variabel stationery itu, lalu di sebelah kanan adalah outputnya yaitu pensil, pen, dan juga book. Lalu bagaimana cara kita agar mengubah atau memodifikasi sebuah items dalam sebuah list. Nah, yang bisa kita lihat sama seperti sintaks sebelumnya, itu masih ada variabel stationery yang berisi pensil, pen, dan book. Lalu kita ingin mengubah nomor kedua dari variabel stationery tersebut. Lalu kita deklarasikan lagi variabel stationery-nya. Lalu kita pilih nomor berapa yang kita inginkan untuk dimodifikasi. Lalu kita tulis kembali item apa yang ingin kita ubah. Lalu selanjutnya kita print variabel tersebut. Lalu di sebelah kanan adalah hasil akhirnya yaitu pensil, pen, dan juga eraser. Oke, di sini ada accessing elemen. Fungsinya adalah untuk mengakses elemen dari list dari depan maupun dari belakang. Perbedaannya hanya ada di minus atau plus dan plus. Mengaksesnya bisa dari belakang, tapi tidak dimulai dari 0. Yang pertama yang dari depan, stationery, isinya ada pensil, pen, sama book. Yang printnya yaitu stationery 1 yang menghasilkan pen. Yang kedua dari belakang, variabelnya masih sama, bedanya di minus 1, maka menghasilkan book. Selanjutnya. Selanjutnya ada adding and removing element. Sesuai namanya sendiri, tujuannya adalah untuk menambahkan dan menghapus satu elemen. Untuk menambahkan elemen menggunakan pernyataan .append, dan untuk menghapus elemen menggunakan pernyataan del. Pada contoh yang pertama, yaitu menambahkan elemen, pada stationery terdapat item pensil, pen, dan book. Kemudian untuk menambahkan elemen seperti item ruler, maka menggunakan pernyataan .append sehingga bentuknya menjadi stationery.append kurung buka ruler. Kemudian saat print stationery, hasil output yang keluar yaitu pensil, pen, book, dan ruler. Kemudian pada contoh yang kedua, yaitu menghapus elemen, pada stationery terdapat item pensil, pen, dan book. Kemudian untuk menghapus elemen menggunakan pernyataan del, sehingga bentuknya menjadi del stationery kurung siku item yang ingin dihapus seperti 0. Kemudian saat print stationery, hasil output yang keluar yaitu pen dan book.
Selanjutnya ada fungsi yang bisa dipakai dalam list, yaitu length. Length ini berfungsi untuk menghitung panjang atau simpelnya jumlah dari item dalam list. Nah, pada contoh kali ini, di dalam sebuah variable stationery, di dalam listnya ada beberapa elemen atau item. Yang pertama ada pensil, pen, dan juga book. Nah, ketika kita menggunakan fungsi length atau disimbolkan len, maka ketika kita memprint fungsi tersebut, maka resultnya adalah 3 karena item pada list berjumlah 3. Next. Baik, sekian dari presentasi kelompok kami. Sebelum saya akhiri, baiknya kita jargon dulu. NSIS 2021 Smart System. Smart System. Great Education.